Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul The Fiery Priest. Drama ini diperankan oleh Kim Nam Gil sebagai Kim Hae Il. Dia merupakan seorang pastor dengan rasa keadilan yang sangat tinggi. Di suatu hari, dia ini pergi ke Busan untuk menyelidiki suatu kasus narkoba yang cukup besar dan dimulai dari distrik Gudam, Seoul. Dia bekerja sama dengan jaksa Park Sung Kyun diperankan oleh Lee Hani, dan detektif Go Dae-yong yang diperankan oleh Kim Sung Kyun, dan detektif Go Jae-yong diperankan oleh Bibi. Mereka ini bekerja sama untuk menangkap dan mengungkap jaringan kejahatan tersebut. Nah, kisah ini dimulai dari Lee Sang Yeon, di sini diperankan oleh Moon Woo Jin. Dia ini merupakan seorang putra altar kesayangan Pastor Kim Ha Il yang diperankan oleh Kim Nam Gil tadi. Jadi dia ini dulu secara tidak sengaja memergoki beberapa orang yang sedang melakukan transaksi narkoba. Terus dia tuh memfoto gitu teman-teman, karena kan dia anak altar, dia tahu kalau itu suatu keburukan. Dia ingin mereka ini jera gitu ketika mereka merasa terancam kalau misalnya kejahatan mereka akan segera terungkap. Nah, namun di luar ekspektasi dia ini malah diculik dan dikeroyok. Dia pada akhirnya tuh juga sampai mengalami koma akibat overdosis narkoba jenis hepanil. Jadi ini adalah awal mula dari konflik dalam drama The Fiery Priest ini. Jadi Sang Yeon ini suatu hari dia itu diculik dan dipaksa untuk meminum narkoba seperti yang dia foto sebelumnya untuk bukti itu teman-teman. Nah, ternyata si jaringan pengedarnya ini dia itu merupakan seorang pelajar gitu. Nah, di sini si keluarganya ini tahu kalau misalnya Lee Sang Yeon ini dia itu mengalami koma dan mengalami mati otak gitu. Jadi keadaannya itu cukup parah karena mereka juga tahu sebelumnya si Lee Sang Yeon ini memiliki penyakit jantung yang sudah sangat parah dan kemudian dipicu dengan si narkoba itu. Jadi keluarganya ini, mereka ini belum ada yang tahu kalau misalnya Lee Sang Yeon ini drop karena narkoba itu. Jadi keluarganya dan semua orang tahu dia ini drop ya karena penyakit jantungnya, karena dia ini memang memiliki riwayat sakit jantung gitu teman-teman. Jadi dia langsung dibawa ke rumah sakit dan dokter langsung melakukan perawatan darurat. Nah, di sini jadi kisahnya ini berawal dari si Sang Yeon ini datang ke gereja untuk melakukan misa. Nah, di sini dia tuh memang terlihat dalam kondisi yang tidak fit gitu, teman-teman. Dan di tengah-tengah kegiatan itu dia itu pingsan dan menyebabkan kepanikan seluruh jemaat yang ada di sana. Nah, makanya di sini mereka itu panik banget. Jadi awalnya ketika bertemu dengan si pastor dan si susternya itu, dia itu memang dalam keadaan kurang fit, tapi dia memaksakan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai, sampai diwanti-wanti sama si pastornya ini, namun dia itu maksa untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu teman-teman. Nah, setelah dilarikan ke rumah sakit ini, dokter itu menemukan bahwa penyakit jantungnya ini semakin parah gitu. Di sini pertama kali ditemukan bahwa dalam tubuhnya Sang Yeon ini terdapat narkoba gitu, dan itu yang menyebabkan salah satu kondisinya semakin parah. Jadi dia tuh membuat terkejut semua orang yang ada di sana. Jadi ini ada Pastor Kim, dia tuh flashback tentang pertemuan pertama kalinya dengan si Sang Yeon, percakapannya, dan mereka ini sudah benar-benar kayak anak dan ayah gitu teman-teman. Jadi bonding mereka ini kuat banget. Makanya di sini Pastor Kim itu sangat sedih melihat kondisi si Lee Sang Yeon. Nah, karena tahu kalau misalnya si Lee Sang Yeon ini overdosis karena narkoba tadi, dia itu berinisiatif untuk menangkap orang-orang yang membuat Lee Sang Yeon seperti ini gitu teman-teman. Nah, inilah awal mula dari terungkapnya banyak-banyak kasus yang lainnya. Jadi dia itu kan mulai menjelajah dan mencari tahu. Nah, itu merambat kemana-mana gitu sampai di suatu kalangan yang pejabat yang memiliki power gitu. Dan di sini si Pastor Kim ini dibantu oleh beberapa pelayan gereja yang turut merasa khawatir. Jadi mereka membantu Pastor Kim ini untuk
mencari keadilan untuk si Songyun ini. Mereka itu tidak terima dengan kejadian tersebut dan bertekad untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan si Sangyeon. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.